Oke. Nanti untuk kesalahan-kesalahan yang sifatnya sama dengan yang lainnya nanti bisa dilihat catatan di temannya yang sudah dikoreksi ya, biar tidak mengulang. Formulasi dan evaluasi fisik sediaan sabun padat dengan ekstrak. Kemarin kayak sudah saya koreksi ini. Dengan itu artinya apa ya? Sesuatu yang tidak digabung. Ya, dengan itu terpisah. Saya berjalan dengan, nah, itu kan. Kemarin sudah diiniin apa? Nah, ini nanti dicek ya. Ini ukuran untuk penulisan apa institusi ini ukurannya berapa? 14 atau 12? Hmm? Makanya saya ini ya, nanti cek lagi ya, karena di sini judulnya kan 14. Ini juga 14. Ini 12, ini 12. Apakah gitu gitu loh maksudnya sesuai dengan format atau tidak gitu. Khawatirnya ada yang selip ya. Ini nanti silakan dicek lagi di formatnya. Format ukuran 12 atau 12. Kalau 12 ya 12, artinya nanti sama gitu. Ya, ini sesuaikan ya. Nah, kayaknya seingat saya masih ada tah halaman persetujuan ini. Iya kan? Langsung pengesahan kan kalau nggak salah ya. Ini dicek lagi nih. Ya, ada tidak di format terbaru. Kalau sebelumnya memang ada, tapi kalau yang terbaru sepertinya sih sudah tidak ada. Coba dicek lagi ya nanti ya. Ini sesuaikan juga. Ini saya kasih tanda merah artinya biar nggak kelewat ya. Silakan disesuaikan. Nah, ini nama saya salah ya. Gimana benernya ini? Waduh. Oke, Nispi ya, bukan NIP ya. Ram Nini M titik S besar E. Ya. Jadi koma. Leadernya kan sudah bisa dicari kan? Udah nyari belum? Tuh. Jadi sesuatu yang bisa dikerjakan di awal, kok direktur ini? Pengesahan siapa? Pengesahan. Artinya bukan direktur ya? Ini rata kanan kiri. Tahu ya cara ngeditnya ya?
Nah, ini riwayat pekerjaan harusnya sama formatnya dengan yang ini. Apa coba formatnya? Dari kapan sampai kapan. Jadi sama. Kalau emang sekarang masih kerja ya berarti 2002 berapa sampai sekarang. Ini apa yang nggak pas dari judul ini? Hmm? Satu, pastikan huruf kapital setiap kata, kecuali kata sambung, ya. Dengan dan itu nggak perlu. Formulasi, F-nya udah besar, ya. Evaluasi berarti E-nya besar. Fisik F-nya besar. Ini memang dipisah gini apa gimana ini? Judul harus sama dengan yang ada di cover. Boleh beda, ya. Ini berapa sih spasinya? Double. Spasinya berapa? 1,5 kan? Nah, ini cek lagi nih. Ini bukan 1,5 ini. Makanya sampai ke bawah dia. Ya, spasi. Harus 1,5. Nah, kemarin kan saya sudah bilang untuk buat outline ini ya, tinjauan pustaka kan ya. Sebab-sebabnya itu paling tidak udah tahu dulu apa yang mau ditulis. Nah, ini kan bisa ditulis di sini. Itu ya. Paling enggak sebab-sebabnya dulu aja. Kalau halamannya nanti nyusul boleh. Oke, saya coba lihat yang punya Anggi ya. Nah, Anggi, udah kelihatan belum? Nah, itu udah dibenerin ya, supaya tidak bertabrakan dengan catatan saya berikutnya. Misalkan ini Moringa, Olivera, Elo dibenerin. Nah, ini harus dihapus. Berarti sudah dibenerin. Gitu. Nah, ini ukurannya berapa? 14. Nah, coba cari nanti ya. Punya Savana 12, punya Anggi 14. Nah, yang bener yang mana? Nah, ini juga masih salah ya namanya ya. Nah, untuk Niden 20. Cek lagi ya. Nah, di sini kan nama dan gelar Niden. Niden ini nggak boleh dihapus. Jadi tetap depannya ini ada Nidennya, gitu ya. Jadi di depannya tetap ada tulisan Niden. Ini tadi apa? Pengesahan. Nah, tadi
Persetujuan nggak ada ya. Pengesahan. Siapa yang ngesahin? Wadir satu. Gitu. Ini juga ada nidennya ini. Ada nidennya. Tulisan niden. Terus penulisan APT. A-nya ini kecil. Cari format yang paling baru ya. Yang disarankan Bu Ana itu yang sudah direvisi. Ini sudah cukup seperti ini? Nanti mau tambah lagi. Nah, ini belum lengkap ini. Apa yang kurang? Tahun berapa sampai lulus? Ingat kan? Iya, SD masuk kapan? Ini 2012 apa lulusnya? Nah, berarti mundur. SD kan 6 tahun. Nah, dikurangi berarti masuknya SD berapa? Terus SMP berapa? Jadi tahu masuknya lulus masuk lulus itu. Nah, ini sudah benar atau yang ini? Tapi yang belum benar apa? Harus disamakan dengan ini. Nah, ini juga sama ya. Tadi ya. Cek lagi tulisan judulnya. Nah, ini salah namanya ya. Perbaiki. Oke, ini sudah dilengkapi ya. Nah, seperti ini maksud saya. Paling tidak kalau memang belum dilengkapi, paling enggak ada subbab-subbabnya dulu gitu. Jadi kita tahu ini juga sebagai ini ya, sebagai acuan kita. Apa sih yang kurang gitu kan. Terus kalau nyari referensi itu enggak apa ya, enggak bingung gitu. Sudah langsung oh ya saya belum dapat ini, oh ya saya belum dapat ini. Jadi sebagai pengingat juga gitu. Oke, coba saya lihat punya Mati ya. Sebenarnya istilah umbi itu kan memang ya bawang merah itu. Bawang merah itu ya umbi, umbi sih bawang merah itu ya. Jadi untuk efisiensi apa kalimat kata nggak usah ya, langsung aja ekstra kulit bawang merah. Ini memang emang kulitnya kan ya, maksudnya yang memang yang biasa kita kupas itu kan. Nah, ini 14 nih, sama kayak Anggi. Nah, tinggal cari yang benar yang mana ya. Jangan beda-beda. Ini 12. Ya, dicek lagi nih. Ini apa ini? Nah, ini belum dilengkapi nih. Namanya siapa?
Halaman pengesahan judulnya 14. Hah? Maksudnya gini loh, saya kan belum belum jelas banget ya ininya formatnya lupa juga. Tapi kok agak rancu gitu. Judul ininya halaman pengesahan ukurannya lebih kecil. Judulnya lebih besar gitu ya. Cek lagi. Ini ukurannya berapa? Nah, ini belum. Nah, ini belum. Ini filenya bener yang ini bukan? Ya, itu pokoknya jangan sampai catatan sebelumnya itu belum dibenerin gitu. Ini juga ini spasinya berapa ini? 14. Ininya 12 ya. Cek lagi. Nah, kalau artinya ada catatan cek lagi format itu nanti berikutnya udah ada jawaban. Oh ya Bu, kemarin itu benernya ini gitu loh. Jadi nggak mengulang-ulang catatan gitu. Nanti waktunya habis hanya membahas sesuatu yang berulang gitu. Padahal kan kita pengennya ketemu konsul itu langsung ngebahas konten atau isi tuh ya. Biar waktunya nggak banyak yang terbuang. Ini sudah selesai nih. Nah, kalau sudah selesai kan dihapus itu biar cukup gitu. Pekerjaan nggak ada. Nah, ini dilengkapi nih ya. Sama ya catatannya. Pokoknya dari tahun kapan atau dari sekarang gitu. Nah, ini konsistensi dalam penulisan. Di sini kan tulisannya kapital kecil ya. Ya artinya kalau ini nanti menyesuaikan aja. Kalau emang SDN-nya ini besar, satu berarti kali baloknya dibuat ya bukan kecil sih. Maksudnya ini apa namanya? Nah, kayak gitu ya. Bandar Lampung. Hmm. Kenapa tidak bisa lurus? Nah, ada lurus tuh. Ini juga ya, ya. Ku apa nih? Kuit. Ini sebagai anti jerawat. Ada titik nggak ini? Iya, titiknya jangan sampai lupa. Ini gelarnya itu MT spasi ya. Nanti diperlakukan untuk semua. MS itu M titik S titik farm. Tuh. Ini lurus dengan ini. Sudah ada ininya? Outline-nya? Belum. Nah, ini nanti berikutnya harus sudah ada ini ya. Untuk berikutnya harus sudah ada. Outline dari subbab-subbabnya yang mau ditulis gitu. Hmm.
Nah, dari penulisan sitasi ini apa yang kurang pas? Miring. Iya, Excelnya miring ya. Enggak ya. Nah, terus setelah penulisan sitasi, nah ini gimana ini? Salah satu pengobatan dapat digunakan ialah antibiotik sebagai solusi untuk mengatasi jerawat. Tetapi untuk pengobatan penggunaan ini nggak bisa diterusin, dibablasin, karena ini dalam satu kalimat yang sama, ya kan? Kalau memang mau ditulis di sini harusnya menurut Zhang Lain et al. Salah satu. Nah, itu. Atau boleh di depan. Atau kalau memang mau dibablasin, misalkan salah satu pengobatan dapat digunakan ialah antibiotik sebagai solusi untuk mengatasi jerawat. Tetapi, nah ini ditaruh di akhir. Gitu. Ya. Ini saya belum koreksi per kalimatnya ya, karena takutnya lama. Jadi saya lihat dulu untuk aturan secara umumnya aja dulu. Seum. Aduh, repot nih, seum. Bagaimana konsentrasi ekstrak kulit? Bagaimana kabarmu? Aduh, gimana nih penggunaan katanya? Bagaimana konsentrasi ekstrak? Jawabnya gimana? Bingung saya jawabnya. Bagaimana kalau berarti kamu nanyain konsentrasi sih? Bagaimana konsentrasi gitu. Aduh, gimana cara cara tepatnya ini? Yuk. Gimana yang benar? Bagaimana pengaruh Kok pengaruh? konsentrasi ekstrak kulit pisang kepuk dari formulasi sempurna? Kan di sini kan yang mau dibuat beda apa? Konsentrasi. Artinya kan konsentrasi ekstrak itu kan dibuat macam-macam tuh, berapa persen. Dan kita pengen tahu di konsentrasi berapa yang menunjukkan hasil evaluasi yang baik, bukan gitu? Gambarannya kan? Kalau kita berbicara pengaruh, waduh, nanti kamu ditanyain analisis SPSS-nya nggak tahu lagi. Karena kalau pengaruh itu berarti dari setiap konsentrasi itu berapa perbedaan yang signifikan atau tidak. Mau ke arah situ? Ya nggak apa-apa kalau mau ke arah situ. Tapi kalau pengen tahu evaluasinya, ya berarti di konsentrasi berapakah? Konsentrasi berapakah dari ekstrak kulit bawang merah yang menunjukkan hasil evaluasi fisik serum yang baik. Oke, sudah catat? Nah, perbaiki ini ya. Nanti agak lucu ini bacanya ini. Nah, tujuan ini berarti relate dengan rumusan. Tinggal ditambahi mengetahui. Nah, ini sudah benar. Mengetahui berapakah konsentrasi ekstrak. Kenapa kok yang di atas beda banget? Nah, iya, ini seingat saya sih waktu itu udah saya koreksi gitu.
Ini terlalu jauh ya. Yang mana ini? Selingkuh penelitian, formulasi menggunakan ekstrak apa ekstrak ini. Kulit bawang merah pada sediaan serum wajah sebagai. Di judul ada wajahnya nggak? Nggak ada, Bu. Serum itu selain untuk wajah ada yang lain kan? Ada, Bu. Rambut. Jadi lebih spesifik aja ditambahin berarti di sini. Serum wajah. Takutnya nanti orang mikirnya tidak spesifik serum apa gitu. Tambahin ya yang judul-judulnya tadi itu. Ntar saya balik ke sini dulu. Nah ini untuk paragraf terakhir jangan digabung, ini harus dipisah ini. Walaupun dikit nggak apa, Bu. Konsentrasi apa ini? Untuk mendapatkan sediaan serum yang baik. Ya nggak apa-apa. Mana tadi? Ini di nggak begini ya. Selanjutnya serum, sediaan serum. Oh, berarti pembuatannya itu pakai diagram begitu, Bu. Saparna sekarang pendahuluan. Nah, untuk referensi Badan Standarisasi Nasional ini kan untuk referensi yang ini. Ya. Nah, sedangkan referensi yang ini mana? Tulis juga, ya kan? Kan nggak ada yang ini.
Nah, ini juga nggak ada ini referensinya. Itu sama kayak yang bawahnya, Bu, referensinya. Wah, harus buat beda ya. Nanti plagiat. Banyak lah. Cari referensinya. Cari referensi itu nggak mesti harus merubah tulisan. Biarkan kalau memang serak dengan seperti ini, tulis seperti ini. Tapi cari referensi yang membahas tentang ini. Mau nggak mau. Daripada merubah tulisan, ya kan? Tuh. Cari referensi yang menyebutkan kalau sampai buah lagi ya, kulit pisang kepok ini bisa untuk buat sabun. Cari referensi kalau selama ini tuh kulit pisang kepok hanya sebagai limbah. Pokoknya cari tentang referensi itu. Nanti dijadikan sitasi daripada harus merubah kalimat, ya. Nah, ini apa yang salah ini? Satu, penulisan. Oh, 2 tahunnya terlalu jadul. Bukan 2022 kan ini? 2002 kan? Kalau 10 tahun terakhir kan berarti 2014 terakhir. Ya. Jadi paling enggak minimal, ya kok minimal ya? Salah. Apa? Maksimal ya? Maksimal, kok maksimal sih? Batasnya lah ya. Batasnya itu 2014 ke atas. Ya, ini pun juga termasuk batas akhir itu. Kalau syukur-syukur dapat yang 2020 ke atas juga bagus. Kan sudah banyak penelitian terkait itu. Nah, 2010 juga ketuaan ini. Ya. Tadi kalau memang serak dengan kalimat ini nggak apa-apa ya, nanti saya koreksi redaksinya. Tapi referensinya harus ngikutin. Gitu. Ya. Cari yang membahas tentang pisang kepok untuk kosmetik bahan dasar sabun yang memiliki metabolis sekundernya apa aja. Nah, kalau ini kandungan metabolis sekunder apa aja, ini harus dari jurnal penelitian. Kan sudah banyak itu, jurnal penelitian tentang screening fitokimia pisang. Nah, di sini kamu spesifiknya mau dispesifikin yang kuning apa gimana? Kepok itu kan Iya, bisa kepok kuning. warna kuning. Emang ada warna lain? Enggak, maksudnya yang udah matang. Bisa kepoknya. Enggak, maksudnya tuh gini aja. Ya udah bisa kepok mau matang mau mentah itu urusan belakang. Kan kalau jual gorengan itu kan campur-campur kan, ada yang kuning banget, ada yang masih hijau. Ya istilahnya itu sudah siap untuk dikonsumsi gitu aja. Yang penting jangan sampai yang masih muda banget gitu. Kenapa saya bilang ini dihapus aja yang kuning? Takutnya nanti membatasi populasi dari pisangnya. Kamu harus mencari yang kuning. Ya kalau dapat yang kuning. Kalau enggak repot pula. Yang penting sama-sama pisang kepok itu aja. Rumusan masalah. Nah, ini perhatikan ya, setiap subbab seperti ini harus ada spasi. Apakah ekstrak kulit pisang kepok? Nah, ini kan nggak ada kuningnya, ya kan? Tapi harus dikasih nama latin. Bagaimana pengaruh? Nah, ini kalau mau pengaruh berarti harus uji SPSS untuk menentukan signifikan nggak setiap konsentrasi itu. Mau ke arah situ? Ini sama kayak punya tadi. Ayo coba disusun. Apa ini jadinya? Konsentrasi berapakah ekstrak kulit pisang kepok yang optimal terhadap formulasi saliva? Nah, Konsentrasi berapa? Konsentrasi berapakah? Konsentrasi berapakah dari konsentrasi berapakah dari ekstrak kulit pisang kepok terhadap formulasi saling padat? Menunjukkan hasil fisik yang baik. iya, kan itu tujuannya. Dari hasil fisik itulah yang kita bisa simpulkan mana yang sesuai dengan apa standar kan gitu. Kita kan pengen tahu punya kita ini sudah sesuai standar atau belum.
Dah, udah. Nah, ini sering kesalahan nih. Bagaimanakah pengaruh? Ya nggak apa-apa kalau mau ini, tapi konsekuensinya nanti harus dilihat signifikansi dari setiap ekstrak konsentrasinya. Ini berapa ini? Ininya ini, spasinya ini. Nah, double kan? Nah, ini cek spasi harus 1,5. Nah, nanti ya ngeditnya itu langsung di file yang sudah saya kasih coretan ini. Jangan buka file lain yang kalian langsung di situ. Karena apa? Karena ada beberapa yang langsung saya edit di sini. Ya. Entah itu ukurannya, entah itu kalimatnya. Nah, kalau memang sudah diedit silakan dihapus. Jadi biar nggak ganggu gitu. Nah, ini harus dibuat paragraf ini. Kayak tadi punya siapa tadi? Punya Anggi sama Fatsiah tadi, ya. Bagi peneliti, bukan bagi mahasiswa, bagi peneliti dan bagi institusi perguruan tinggi. Kan sudah saya kasih itu kan link KTI bimbingan saya. Udah dibaca belum? Udah dilihat-lihat belum? Ya itu sebagai gambaran. Oh, nulis manfaat penelitian itu yang kayak mana sih? Tinggal disesuaikan dengan apa judulnya. Jadi biar saya nggak kerja double untuk bisa ngecek satu-satu gitu ya. Takutnya nanti waktunya kelamaan itu aja. Nah ini spasinya masih 2 ini. Nah kalau di lingkup penelitian ini tidak mesti harus rinci seperti ini. Coba ya, saya lihatkan tadi yang punya siapa tadi? Fatsiah kalau nggak salah. Coba dibandingkan, Savana. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian dibatasi, yaitu formulasi menggunakan ekstrak apa, pada sediaan apa, ya. Selanjutnya sediaan dilakukan evaluasi fisik yang meliputi apa saja, cukup. Jadi yang namanya lingkup penelitian itu apa yang kalian lakukan saja. Formulasi apa? Kemudian menggunakan ekstrak apa. Jadi nggak akan nanyain ekstrak yang lain. Spesifiknya adalah ekstrak kulit bawang merah. Sediaannya apa? Serum ya, nggak akan nanyain lotion, nggak akan nanyain yang lainnya. Terus setelah itu dilakukan apa? Evaluasi fisik. Apa aja? Oh, dilakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini bisa membatasi hal-hal yang tidak mesti harus kalian lakukan. Itu. Karena saya yakin untuk evaluasi yang bisa dilakukan itu belum sepenuhnya. Pasti ada yang tidak bisa kita lakukan. Entah karena alatnya tidak ada, entah mungkin butuh waktu yang lebih lama. Misalkan seperti uji stabilitas. Berarti kan harus menunggu satu minggu, 2 minggu, 1 bulan ya. Konsistensinya si sediaan itu masih stabil atau enggak. Kan kalau kalian jadi langsung dievaluasi. Cukup seperti itu saja. Beda kalau judulnya uji stabilitas ya berarti harus diuji beberapa waktu ke depan. Itu ya, Savana ya. Ya. Ini diperbaiki. Nggak perlu ada penelitian dilakukan. Nah, itu nanti ada sendiri. Ada di tempat penelitian. Ya. Oke, sekarang Anggi ya.
Kok masih banyak lagi? Ini Bu yang daun kelor di atas tuh dari mana? Sebetulnya ininya step by stepnya itu tuh kan udah bisa kebaca kan ya. Ini kan judulnya tadi kan formulasi apa? Formulasi dan evaluasi. Apa produknya kan tuner kan? Oh, Nah, oke, pertama kalau memang mau ngejelasin Indonesia punya kekayaan alam bla 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 bla, salah satunya adalah tumbuhan kelor. Ini bisa jadi 2 paragraf ini. Kan kalau sudah dijelaskan satu ya, ini deskripsi singkatnya. Tanaman kelor itu merupakan lalalala, kemudian banyak ditemukan di mana. Oke, ini jangan lupa referensinya. Referensinya ya. Di dalam daun kelor terbukti lalalala ini berarti kandungan dan manfaat ya. Nah, ini harus jadi satu paragraf yang ini nih, dikecilin lagi kedua paragraf ini. Ini dijadikan satu paragraf. Nggak sesuatu yang nggak terlalu penting-penting itu dihapus saja, nggak usah. Yang penting itu satu ya kandungan, oke, kandungan dari kelor itu apa? Kedua manfaatnya apa? Nah itu aja. Jadi kalau apa yang sifatnya itu banyak dan bertele-tele ini, contoh masyarakat biasa menggunakan daun kelor sebagai pelengkap dalam masakan sehari-hari, tidak sedikit yang aduh panjang banget. Ya contoh aja sebagai manfaat sejauh ini pemanfaatan tanaman kelor digunakan sebagai bahan masak, koma, tanaman hias, koma, nggak perlu tumbuh pada teras-teras rumah, itu terlalu mendeskripsikan banget gitu. Ya, jadi kandungan daun kelor itu apa? Ini berdasarkan penelitian kalau ini ya. Berdasarkan penelitian. Terus manfaatnya apa? Yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Kandungan nutrisi tersebar di dalam kelor mulai dari aduh itu nggak mau usah. Ini tuh membahas dua hal yang sama loh, Anggi. Sama-sama membahas tentang antioksidan. Berarti kesimpulannya apa? Harus dijadikan satu paragraf saja. Paham? Ya. Nggak usah spesifik. Ini kalau mau menjelaskan antioksidan itu adalah apa-apa itu nanti di tinjauan pustaka. Itu. Tapi kalau di ini ya cukup aja. Tanaman kelor memiliki kandungan antioksidan yang dapat membantu bla 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 bla. Gitu. Nah, ini balik lagi nih wajah. Kalau mau menjelaskan terkait tuner wajah, harusnya ada di sini, di awal malahan. Gitu.
Atau setelah menjelaskan antioksidan ini dikaitkan dengan kebutuhan antioksidan untuk wajah. Gitu. Jadi biar nyambung gitu kan. Jadi nggak lompat-lompat dia. Udah ngebahas apa, nanti ngebahas apa gitu kan. Ini dulu ya, banyak yang dipotong dulu aja ya, biar ketahuan nanti nilai pentingnya di mana. Ini penting juga yang ini sebenarnya, karena kan inti dari penelitian. Tinggal nanti memadu-madankannya itu dimasukkan ke paragraf berapa gitu, biar nyambung. Gitu. Terus jangan lupa di akhir kalimat, di akhir paragraf ada berdasarkan berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian formulasi apa tadi, serum ya, serum tuner dari ekstrak daun kelor dengan berbagai konsentrasi untuk mendapatkan hasil evaluasi yang ini harusnya nggak sampai 2 lembar, ini 1,5 itu udah banyak banget ya. Terus pastikan jangan sampai mengulang topik yang sama di paragraf berikutnya. Kayak contohnya ini, paragraf ini sudah bahas tentang antioksidan, nanti berikutnya antioksidan lagi. Habiskan dalam satu paragraf. Yang enggak penting-penting dalam latar belakang itu di delete aja lah. Misalkan ini senyawa kerusakan di luar radikal bebas. Ini kan ini banget mekanisme banget. Kalau mau memasukkan ini ada di tinjauan pustaka. Gitu. Jadi lebih ke antioksidan si daun kelornya aja. Kalau antioksidan pada daun kelor itu bisa membantu melindungi dan kerusakan lalalala itu. Bila perlu ditunjukkan yang penelitian sebelumnya itu antioksidan pada daun kelor itu berapa. Jadi orang akan lebih yakin meskipun tidak dilakukan pada penelitian ini. Paham ya? Apakah ekstrak daun kelor dapat dijadikan tuner wajah ya? Ini jangan lupa dikasih nama Latin ya. Setiap ini dikasih nama Latin. Bagaimana konsentrasi? Nah, ini sama ini kayak tadi ya. Bagaimana tuh hanya menanyakan proses, menanyakan mekanisme. Bagaimana prosesnya? Perbaiki. Belum ya? Bab 3-nya belum juga berarti. Berarti bisa langsung digini loh maksud saya. Kayak tinjauan pustaka, kayak dapat pustaka tadi, dapat pustaka, apa daftar isi. Jadi 2.1 apa, nanti subbabnya apa gitu langsung ditempletkan aja. Jadi kita nggak kebingungan dengan template awal ini gitu. Ya, ada suami medikasi, ada pengetahuan, bingung nanti. Ini sudah dapat formulanya? Sudah. 3%, 5%, 7%. Ini dari mana?
penelitian tuh kemarin pas dulu tuh dia bagusnya mau di sekitaran 7 kayak gitu. Dia variasinya 3, 5 sama 10. Terus memutuskan untuk 7. Sebenarnya dia di antara 10% itu masih bagus juga, Bu. Pokoknya 3 sampai 10% itu masih bagus dalam filmnya. Oke. Nanti ini diperbaiki dulu ya. Dan jurnal yang nanti ketika sudah ngirim revisi filenya itu dikirimkan jurnal itu juga ya, biar saya juga bisa ngelihat hasilnya itu dikirimkan ke saya. Ulang. Ulang. Karena udah persiapin ya. Jadi yang saya dipakai misalnya Juga belum ya? Yang bab 3-nya udah ketemu formulanya? Ya udah siap-siap aja pulang. 10%, 20%, 30%. Nah, ini penulisannya salah ya. Tabel T-nya harus bisa. Di rumah ada, Pak. Ya udah siap-siap. Nah, Bimis. Assalamualaikum. Ini juga dibuat ini dong, diagram alir. Pokoknya semua prosedur harus ditulis diagram alir. Iya. Kan juga tata cara prosedurnya kan? Nah, ini tuh pembuatan serum kan langkah-langkahnya ini. Ya kan? Tabelnya yang di bawah. Jadi biar nggak bingung. Nanti orang ketika membuat, dia langsung ini. Padahal kan disiapkan alat dulu. Kemudian apa saja yang ditentukan. Nah, nanti ketika akan memasukkan apa gitu, dimension tabel berapa. Terus diperhatikan penulisan tabel apa ini, kolom-kolomnya ini ya, itu harus menyesuaikan dengan ukuran dari ininya, apa ini, subjudulnya, itu kayak ini contohnya nih. Nah ini rendaman ekstrak ya, terus ke bawah itu ya, stop. Itu ya. Nah, ini juga begitu ya, dilurus ke bawah itu. Nah, ini kan masih belum tuh. Ya. Oke, itu ya, diperbaiki dulu. Terus punya siapa tadi? Sapana ya. Ini belum juga ya. Ini kayaknya masih 2 ini. Masih 2 spasi ini. Harus 1,5 ya. Nah, ini belum dibuat diagram. Iya, belum dibuat. Dibuat diagram ya. Oke. Silakan diperbaiki sedemikian rupa ya. Saya batasin paling tidak minimal itu merevisinya itu 3 hari.
ya maksimal 1 minggu. Ya. Dan nanti saya juga susah ya mengatur waktunya, tapi paling tidak kalian bisa ngirim filenya dulu saja. Itu untuk saya bisa cek ya, tapi pastikan jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang udah dikoreksi gitu. Jadi kalau misalkan yang dibenerin itu adalah yang di atas, tapi nanti kasus berikutnya yang sama ya dibenerin juga. Jadi jangan yang saya tandai aja yang dibenerin, tapi dicek yang lainnya juga harus dibenerin. Gitu. Karena kalian masih angkatan 2022, jadi kesempatan yang diberikan sampai bulan Juli. Ya, kalau yang 2021 memang dikejar sampai akhir Juni karena mereka mau UKOM. Ya, tapi ya jangan terlena oleh waktu. Juni ini dimanfaatkan untuk menulis ya, menyiapkan sampel dari sekarang, diekstraksi ya. Jadi nanti pada saat mau pembuatan formula itu sudah beres. Gitu. Jadi bisa nyicil simplisia ya? boleh ya, boleh nyicil simplisianya dan tergantung mau pakai apa gitu ya ekstraksinya. Kalau pakai apa ultrasonic boleh? Boleh. Kalau itu kan bukan pengaruh metode ekstraksi. Jadi ini benar-benar hanya mengambil ekstraknya. Mau pakai cara apapun itu boleh. Ya. Nanya, kan kita kan kalau mau bikin ekstraksi di kampus ini ngurus surat-surat kayak yang Iya. ngurus dulu. Ngurus dulu ya. Ya paling enggak kalian kan bisa nyicil dari sekarang, nyiapin sampelnya, kemudian ngumpulin sampel itu kan tentu butuh waktu. Kemudian ngeringin. Ada yang pakai seger nggak? Yang pakai seger siapa? Apa? Dan keler yang seger, Seger. jadi simplisian juga. Ya kan kering berarti. Ya. Artinya emang harus ada tahap itu. Tapi kemarin tuh kata Kak Ipin, kalau pakai daun keler ada bekas kita yang sabun daun keler tuh. Cuma maserasinya cuma 1 hari. Oh, kurang. Ya kalau mau cepat pakai sonikator itu paling cepat. Ya. Tapi cepatnya itu juga relatif ya. Artinya dalam 1 hari itu tetap harus nunggu. Ya siklusnya itu kan 3 kali. 1 siklus 45 menit ya. Jadi habis itu nanti diganti pelarut yang baru. Habis itu nanti diganti pelarut sampai 3 kali. Tetap sama kayak maserasi, bedanya kalau maserasi harus nunggu 24 jam. Yang penting nggak rebutan aja sama yang lain. Karena ya itu tadi ya, alat cuma 1, yang pakai banyak ya. Jadi ya paling tidak ya bisa tuker-tukeran aja. Oke, itu ya. Nanti saya kirimkan filenya. Kan kalau untuk formulasi kan kebutuhan ekstraknya tidak terlalu banyak kan. Apalagi hitungannya kan persen. Persen per berapa. Nanti dimulai ngitung ininya ya. Per bahan itu jatuhnya berapa gram yang dibutuhkan. Itu. Ini kan hitungannya tadi masih persen gitu. Saya pengen ngelihat hitungannya. Pokoknya jangan membuat formula dulu. Jangan membuat sediaan dulu kalau saya belum ACC. Nanti sia-sia malah buang bahan, rugi malahan. Paling enggak kan nanti dicek dulu bersama hitungannya udah bener atau belum ya. Kemudian dievaluasi basisnya dulu. Kalau basisnya sudah memenuhi standar evaluasi yang ditetapkan, baru divariasikan. Jangan sampai terburu-buru dari variasikan ternyata basisnya belum baik, ya malah sia-sia nanti. Pengaruhnya itu bukan karena ekstraknya, tapi karena bahan-bahan yang belum sesuai, yang belum pas ukurannya. Kan kita pengen tahunya yang mencari terbaik dari konsentrasi ekstrak. Dari sekian banyak itu nggak ada yang pas konsentrasinya. Ternyata bukan si ekstraknya yang menjadi penyebab, tapi bahan-bahan yang lainnya yang belum oke. Makanya harus ditunjukkan dengan hasil evaluasi basisnya sudah oke atau belum. Kan yang membedakan cuma satu. Satunya ada ekstrak, satunya enggak. Tapi bahan-bahan lainnya sama. Itu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Tetap semangat ya. Kalau merevisi itu dibaca dulu dari awal, jangan sampai ada yang keselip ya. Jadi pada saat ya bukan berarti nanti setiap ketemu menemukan kesalahan baru, tapi itu lebih baik daripada kesalahan lama muncul terus gitu.
Ya, kalau kesalahan lama muncul itu berarti kan nggak ada perubahan. Tapi kalau kesalahan baru yang mungkin itu baru kalian tulis, ya oke lah ya. Meskipun sebenarnya kalau secara teknis, kalau bisa jangan ada kesalahan lah. Misalkan kayak salah ketik lah. Pokoknya dicek bener gitu ya. Kan ada tuh aplikasi yang bisa mendetek salah ketik gitu kan. Pasti nanti ketahuan. Malah kalau memang mau tukeran dengan temen ya boleh gantian ngeceknya, ada yang salah nggak, ada yang salah nggak, format ya terutama. Karena penilaian tugas akhir itu tidak hanya sekedar bagaimana kalian mempresentasikan pada saat senpas. Dari segi penulisannya sesuai nggak dengan format, itu juga ada bobot nilainya. Makanya pengalaman saya sebelum-sebelumnya itu mahasiswa kurang bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, jatuhnya di format. Karena format sudah ada. Kan lebih mudah harusnya. Kalau mau menambah nilai itu di format malahan. Ikutin aja formatnya, sesuaiin. Kemudian jangan lupa, satu lagi, kan kalian sudah nulis citasi tuh. Setiap paragraf kan pasti ada citasinya. Itu langsung dibuat daftar pustaka. Syukur-syukur kalau kalian bisa belajar Mendeley itu lebih enak. Tapi nggak tahu kenapa kalian ini paling nggak bisa, Bu. Karena belum dicoba. Coba nonton YouTube-nya gimana cara. Karena itu lebih mudah banget. Ya, kita punya data di database Mendeley-nya. Kemudian nanti muncul otomatis. Ya, tapi kalau kalian mau manual ya monggo. Tapi nanti siap untuk dicek satu-satu. Gitu. Saya biasanya memang ngecek daftar pustaka ya. Tanyalah sama yang sudah selesai. Begitu beberapa kali revisi ya tetap daftar pustaka yang harus benar-benar dibenerin. Gitu. Harus sesuai dengan aturan penulisan. Nah, saya kan sudah ngirim tuh contoh-contoh yang itu dari buku, yang itu dari jurnal. Dari jurnal terutama harus lengkap komponennya. Harus tahu siapa nama penulisnya, ada berapa nama penulisnya, judulnya, nama jurnalnya, volumenya, edisinya. Nah, itu jangan sampai nanti kalian ngasal ngambil dari jurnal penelitian orang, tapi tidak ada itu semua. Caranya gimana, Bu, supaya tahu lengkap? Buka web aslinya. Itu kan ini ya, OJS ya. Jadi dia sifatnya itu online. Jadi kalian bisa membuka di webnya, web jurnal itu. Mau tahun berapa itu ada. Nah, itu lengkap itu. Ya. Nah, itu jangan sampai hal-hal seperti itu menjebak ya, jatuhnya malah kalian kesulitan bukan karena materi isinya, tetapi justru malah formatnya. Oke, saya cukupkan ya.